Getaran yang tak bisa disembunyikan. Apakah kamu pernah masuk ke sebuah ruangan dan merasa suasananya berubah? Bukan karena kamu berkata sesuatu. Bukan karena kamu memakai sesuatu yang mencolok. Tapi karena kehadiranmu. Orang-orang menoleh. Sebagian tersenyum ragu. Sebagian memilih berpaling. Sebagian lainnya hanya terdiam. Seolah-olah mereka bisa merasakan sesuatu dari dirimu. Sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Itulah auramu. Ia berjalan mendahului langkahmu. Ia berbicara sebelum kamu membuka mulut. Ia menyentuh sebelum kamu berjabat tangan. Dan seringkali, tanpa kamu sadari, orang-orang merasa takut. Hari ini, aku ingin mengajakmu melihat sesuatu yang mungkin selama ini kamu abaikan. Bukan karena kamu lemah, justru karena kamu kuat. Terlalu kuat untuk disembunyikan. Terlalu dalam untuk dibungkam. Terlalu nyata untuk dipalsukan. Sebelum kita mulai, izinkan aku mengucapkan terima kasih untuk kamu yang telah setia bersama Chosen Soul, untuk semua dukungan, komentar, dan kehadiran yang tidak pernah terasa sepi. Karena tanpa kamu, suara ini tidak akan sampai pada mereka yang membutuhkannya. Dan untuk kamu yang baru saja menemukan video ini, ketahuilah, kamu tidak datang karena kebetulan. Kamu tidak tersesat, kamu dipanggil, dan hatimu menjawab. Sekarang, duduklah dengan tenang, tarik napasmu perlahan, biarkan tubuhmu melembut, dan dengarkan ini. Dengan hati, kita akan masuk ke 7 tanda bahwa auramu tidak bisa disembunyikan. Dan mengapa banyak orang merasa gentar di dekatmu? Bukan karena kamu buruk, tapi karena mereka belum mampu bertemu diri mereka sendiri. Kita mulai. Tanda pertama, tatapanmu membuka sesuatu di dalam diri orang. Mata adalah jendela jiwa, tapi matamu bukan hanya jendela. Ia adalah cermin. Banyak orang tidak sadar betapa menakutkannya cermin yang jujur. Dan matamu seringkali terasa terlalu jujur. Kamu menatap seseorang bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Bukan untuk menyudutkan, tapi untuk menyambut. Namun, banyak jiwa belum siap, belum sanggup menatap pantulan dirinya sendiri. Dan saat mereka bertemu denganmu, mereka merasa gelisah, karena dari cara kamu melihat, mereka tahu, kamu tahu. Bahkan ketika kamu diam, mereka merasa dilihat, dibaca, diselami, dan rasa dilihat itu membuat mereka takut. Takut ketahuan bahwa mereka belum sembuh. Takut ketahuan bahwa mereka masih berpura-pura kuat. Takut ketahuan bahwa mereka rapuh. Bukan kamu yang salah, tapi luka mereka yang belum siap terbuka. Tanda kedua, kamu membawa keheningan yang tidak semua orang tahan. Dunia hari ini terlalu ramai, penuh suara, notifikasi, obrolan, musik, distraksi. Tapi kamu datang membawa senyap. Kamu tidak merasa perlu mengisi setiap jeda. Kamu tidak takut pada diam, karena bagimu, diam adalah bahasa yang paling dalam. Dan itu membuatmu berbeda, sangat berbeda. Ketika orang lain mencari kata, kamu memilih makna. Ketika mereka berlari mengejar pembuktian, kamu memilih duduk dan mendengarkan. Keheninganmu membuat banyak orang merasa asing, karena mereka terbiasa menyembunyikan diri di balik kebisingan. Dan saat mereka bersamamu, mereka tak bisa lagi bersembunyi. Kamu hadir bukan sebagai suara, tapi sebagai cermin, dan itu membuat mereka gugup, tanpa tahu alasannya. Tanda ketiga, kamu tidak bermain peran. Banyak orang memakai topeng, bukan karena jahat, tapi karena dunia mengajarkan begitu. Tersenyumlah meski hatimu kosong, bersikaplah ramah meski lelah, bicaralah yang enak didengar meski palsu. Tapi kamu tidak bisa seperti itu. Kamu terlalu jujur, terlalu asli, dan dunia tidak selalu siap menghadapi keaslian. Karena keaslian membuat topeng-topeng lain terasa rapuh. Kamu tidak suka basa-basi, kamu bicara apa adanya, kamu tidak membenarkan yang salah hanya karena semua orang melakukannya. Itulah sebabnya, kamu sering dianggap tidak ramah, atau terlalu serius, atau bahkan menyebalkan, padahal kamu hanya menjadi diri sendiri. Keaslianmu terasa mengganggu bagi mereka yang masih hidup dalam pura-pura. Dan karena itu, mereka merasa tidak nyaman. Tanda keempat, kamu sering dijauhi tanpa alasan yang jelas. Ada saat-saat di mana kamu merasa ditinggalkan, tanpa tahu mengapa. Orang yang tadinya dekat, tiba-tiba menjauh. Orang yang terlihat senang bersamamu, tiba-tiba tidak membalas pesan. Kamu bertanya-tanya, apakah aku berbuat salah? Apakah aku terlalu keras? Apakah aku tidak cukup baik? Tapi sebenarnya, mereka merasa terlalu terlihat saat bersamamu.
Mereka merasa tidak bisa membohongi dirinya sendiri saat duduk di dekatmu. Mereka merasa auramu terlalu jujur untuk zona nyaman mereka. Dan daripada menghadapi itu, mereka memilih mundur, karena bukan kamu yang salah, tapi karena mereka belum siap. Tanda kelima, kamu membuat orang merasa terlalu terbuka. Pernahkah kamu mengalami hal ini? Seseorang yang baru kamu kenal, tiba-tiba bercerita begitu dalam. Mereka membuka isi hatinya, mengaku kesedihan mereka, menceritakan luka lama, yang bahkan belum pernah mereka ucapkan pada keluarga sendiri. Dan kamu mendengarkan, tanpa menghakimi, tanpa menginterupsi, tanpa mencoba menyelamatkan, hanya hadir, dan diam-diam, kamu menyembuhkan. Tapi setelah itu, orang itu menghindar, menghilang, atau bersikap seolah-olah tak pernah ada kedekatan. Kenapa? Karena mereka merasa terlalu terbuka. Dan auramu telah menyingkapkan lapisan yang selama ini mereka tutupi. Mereka merasa malu, bukan padamu, tapi pada dirinya sendiri. Tanda keenam, kamu merasa lelah tanpa alasan. Auramu kuat, tapi itu juga berarti kamu sangat menyerap energi di sekitarmu. Kamu bisa merasakan suasana, bahkan sebelum seseorang bicara, kamu bisa tahu ketika seseorang berbohong. Bahkan saat kata-katanya terdengar manis. Dan karena itu, setiap kali kamu berada di tengah banyak orang, kamu pulang dengan tubuh lelah, jiwa letih, tanpa tahu kenapa. Itulah konsekuensi dari aura yang tak bisa disembunyikan. Kamu menjadi penangkap gelombang, dan seringkali, kamu tidak sadar bahwa tubuhmu ikut memikulnya. Tanda ketujuh, kamu tidak bisa dikecilkan. Ada sesuatu dalam dirimu, yang tidak bisa ditundukkan, bukan karena kamu keras kepala, tapi karena kamu sudah terlalu sering dihancurkan. Kamu tahu rasanya diabaikan, dihina, direndahkan, ditertawakan, tapi kamu tidak menyerah. Dan sekarang, ada keteguhan dalam cara kamu berdiri. Ada keyakinan dalam caramu berbicara. Ada keheningan yang kokoh di dalam jiwamu. Dan itu membuat banyak orang merasa tidak bisa mempengaruhimu, tidak bisa mengendalikanmu, tidak bisa merendahkanmu, karena kamu tidak butuh persetujuan. Kamu tidak hidup dari validasi. Kamu sudah berdamai dengan siapa dirimu. Dan dunia tidak bisa mengecilkan orang yang sudah menerima dirinya sendiri. Sahabatku, jika dari 7 tanda itu, kamu merasakan lebih dari 1, atau bahkan semuanya, maka inilah saatnya untuk berhenti menyalahkan dirimu. Berhenti menganggap bahwa kamu terlalu ini atau terlalu itu. Karena kamu tidak terlalu apapun. Kamu hanya hadir sepenuhnya. Dan itu membuatmu tampak luar biasa dalam dunia yang terbiasa setengah-setengah. Terima kasih telah menyimak bagian pertama ini. Terima kasih telah bertahan dalam keheningan. Terima kasih telah mengizinkan jiwamu disentuh. Jika kamu merasa video ini berbicara kepadamu, tulis di komentar, aku hadir dengan utuh. Agar mereka yang membaca tahu bahwa ia tidak sendiri. Dan jika kamu merasa ini penting, bagikan pada seseorang yang juga membawa aura besar, tapi belum tahu bagaimana cara memeluknya. Kita akan lanjut ke bagian 2, di mana kita akan menyelami bagaimana aura yang kuat, bukan hanya membuat takut, tapi juga bisa menjadi penuntun jiwa yang hilang. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Chosen Soul, bersama sahabatmu, Chosen One. Saat hadirmu menjadi cermin bagi mereka yang tak siap melihat. Terima kasih telah kembali ke ruang ini. Tempat di mana kita tidak terburu-buru. Tempat di mana kita tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Karena yang hadir adalah mereka yang sudah mengerti dengan rasa. Jika kamu masih mendengarkan, maka kamu sedang bergerak, bukan keluar, tapi ke dalam. Dan untuk itu, aku ingin kamu tahu bahwa kehadiranmu sangat berarti. Sekarang, mari kita lanjutkan perjalanan ini. Melanjutkan dari apa yang kita buka di bagian sebelumnya. Tentang aura yang tidak bisa disembunyikan. Tentang kehadiranmu yang membuat orang merasa tidak nyaman. Bukan karena kamu menyakiti, tapi karena kamu terlalu nyata. Hari ini, kita akan menyelami sisi yang lebih dalam. Tentang bagaimana aura seperti itu bisa menjadi cermin yang tak semua orang siap untuk menatapnya. 1. Auramu membangkitkan luka lama orang lain. Tanpa kamu sadari, kehadiranmu membuat orang lain merasa bersalah, merasa kecil, merasa belum sembuh. Bukan karena kamu mengingatkan secara langsung, tapi karena energi yang kamu bawa, menghadirkan rasa yang selama ini mereka pendam. Kamu seperti alarm lembut yang membangunkan seseorang yang pura-pura sudah tidak punya luka. Dan karena itu, banyak yang merasa tidak nyaman.
Auramu mengingatkan mereka pada bagian dari diri mereka, yang telah lama mereka lupakan, atau yang sengaja mereka kubur. Dengan kesibukan, dengan candaan, dengan dunia, kamu adalah saksi sunyi, dari apa yang mereka sembunyikan dari dunia, dan dari diri mereka sendiri. 2. Kamu tidak bisa dikendalikan, dan itu menakutkan. Orang-orang sering kali merasa aman, ketika mereka bisa menebak orang lain, ketika mereka bisa memahami cara berpikir, cara bertindak, dan cara bereaksi. Tapi kamu tidak bisa ditebak, tidak bisa diprediksi, tidak bisa dikendalikan dengan pujian, atau ditaklukkan dengan kritik, dan ini membuatmu tampak berbahaya di mata mereka yang suka mengatur. Mereka merasa tidak memiliki kendali, dan ketika orang kehilangan kendali, mereka takut, padahal kamu tidak mengancam siapa-siapa. Kamu hanya bebas, dan kebebasan adalah hal yang paling ditakuti oleh mereka yang masih terikat. 3. Kamu membuat banyak orang tidak tahu harus bersikap seperti apa. Karena kamu tidak bermain dalam permainan sosial yang biasa. Kamu tidak tertawa karena ingin diterima. Kamu tidak berbasa-basi karena takut tidak disukai. Kamu tidak memoles kata-kata agar tampak indah. Kamu hadir, apa adanya, dan itu membuat orang bingung. Mereka tidak tahu bagaimana membalas senyummu. Karena senyummu bukan basa-basi, tapi ketulusan. Mereka tidak tahu bagaimana harus bicara denganmu. Karena mereka tahu, kamu bisa merasakan hal yang tak mereka katakan. Lalu, mereka memilih menjauh. Bukan karena kamu menyakitkan, tapi karena mereka belum bisa setenang dirimu. Belum bisa sejujur kamu. 4. Kamu tidak takut sendiri, dan itu membingungkan banyak orang. Banyak orang menjalin hubungan karena takut sendiri. Berteman karena takut sepi, menempel pada keramaian karena takut menghadapi suara hatinya sendiri. Tapi kamu, nyaman sendiri, bahkan kadang lebih damai dalam sunyi. Kamu tidak merasa harus selalu ada orang di sekitarmu. Karena kamu tahu, ada sesuatu yang lebih besar, yang menemanimu setiap saat, dan saat orang melihat itu, mereka merasa aneh, karena mereka tidak terbiasa dengan seseorang yang tidak membutuhkan validasi luar. Mereka merasa tidak berguna, karena kamu tidak membuat mereka menjadi pusat duniamu. Dan itu membuat mereka takut kehilangan peran. 5. Kamu tidak menyalahkan, tapi orang merasa bersalah di hadapanmu. Kamu jarang menuduh, jarang menunjuk, jarang mengungkit kesalahan orang, tapi saat mereka ada di hadapanmu, mereka merasa seperti telanjang, seperti tidak bisa berbohong, seperti harus jujur meski tidak ingin. Karena energi yang kamu pancarkan adalah kehadiran penuh, dan kehadiran penuh membuka semua lapisan topeng. Kamu tidak perlu berkata apa-apa, cukup hadir, dan hati mereka mulai berbicara sendiri. 6. Kamu sering disalahpahami sebagai dingin atau tidak peduli. Karena kamu tidak selalu antusias. Karena kamu tidak suka berlebihan. Karena kamu tenang, dan tidak mengikuti euforia sosial. Orang mengira kamu tidak peduli. Orang mengira kamu angkuh. Orang mengira kamu tidak suka mereka. Padahal kamu sedang mengamati. Padahal kamu sedang membaca. Padahal kamu sedang menjaga energi agar tidak bocor kemana-mana. Tapi mereka tidak mengerti. Karena dunia mengajarkan kita untuk menjadi keras, menjadi cepat, menjadi ribut. Sementara kamu adalah lawan dari semua itu. Dan itulah mengapa kamu dianggap aneh, dan perlahan dijauhkan, karena tidak mengikuti irama yang mereka ciptakan. 7. Kamu menarik jiwa-jiwa yang luka, tapi tak semua bisa tinggal. Ini paradoks yang sering kamu alami. Kamu seperti magnet bagi mereka yang terluka. Mereka datang padamu, merasa nyaman, merasa dimengerti, merasa diterima. Kamu mendengarkan, tanpa menghakimi. Kamu hadir, tanpa pamrih. Tapi setelah itu, mereka pergi, dan kamu dibiarkan sendiri. Kenapa? Karena kehadiranmu adalah ruang penyembuhan. Tapi tidak semua orang siap untuk sembuh. Banyak yang hanya ingin dimengerti, tapi belum ingin berubah. Dan kamu adalah cermin terlalu besar bagi mereka yang belum berani menatap dirinya. Sahabatku, kamu tidak salah. Kamu tidak terlalu sensitif, tidak terlalu aneh, tidak terlalu pendiam, tidak terlalu dalam. Kamu hanya menjadi versi paling jujur dari dirimu. Dan dunia belum sepenuhnya siap untuk menerima seseorang yang tidak bisa dimanipulasi, yang tidak bisa dikendalikan, yang tidak butuh topeng untuk diterima. Auramu adalah kehadiran utuhmu, adalah bahasa jiwamu,
Dan itu membuatmu bersinar, meski kamu sendiri tidak mencoba bersinar. Mari kita berhenti sebentar, tarik napas perlahan, letakkan tangan di dada, dan katakan dalam hati, aku hadir, aku utuh, aku tidak akan mengecil. Kalimat ini bukan mantra, tapi pengingat, bahwa kamu tidak harus mengecil hanya karena orang lain belum bisa menerima cahaya yang kamu bawa. Tulis di komentar jika kamu sedang menjalani proses ini. Tuliskan, aku tidak minta dimengerti, hanya ingin jujur menjadi diri sendiri. Karena mungkin, ada yang sedang membaca komentar itu, dan merasa, tidak lagi sendirian. Bagian ini akan kita akhiri dengan satu renungan. Kehadiran yang kuat, tidak selalu diterima, tapi selalu dikenang. Orang mungkin menjauh darimu, tapi mereka akan mengingatmu, karena kamu hadir sebagai cermin, sebagai ruang, sebagai saksi, dan kadang, sebagai cahaya yang sunyi. Kita akan melanjutkan ke bagian ketiga, di mana kita tidak hanya membahas tentang orang lain, tapi bagaimana kamu bisa tetap berdiri, tetap tenang, tetap menyala, tanpa harus memadamkan apapun. Sampai jumpa di bagian selanjutnya, di ruang yang lebih dalam, bersama Chosen One, dalam jiwa yang sedang pulang ke rumahnya sendiri. Chosen Soul, tanda 6 dan 7, saat hadirmu menjadi cermin, dan kehadiranmu meninggalkan kosong. Terima kasih, Chosen One, karena masih hadir di sini, di ruang sunyi ini yang bukan kebetulan kamu temukan. Banyak orang tiba-tiba klik video ini saat pikirannya sedang kacau, atau ketika hatinya sedang ingin menghindar dari keramaian. Tapi kamu tidak lari, kamu justru mendekat, dan itu pertanda bahwa jiwamu sedang menjawab sesuatu. Seperti yang telah kita bahas di bagian sebelumnya, ada aura yang tidak bisa kamu sembunyikan. Bahkan saat kamu berusaha untuk mengecil, dunia tetap menangkapmu. Karena cahayamu bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Dan kini, kita akan lanjut pada tanda ke-6 dan ke-7, dua tanda paling sunyi, namun paling dalam. Dua tanda yang seringkali membuatmu bingung, kenapa kehadiranmu bisa mempengaruhi suasana di sekelilingmu, bahkan tanpa kamu tahu. Mari kita lanjut bersama. Tanda ke-6, hadirmu adalah cermin. Pernahkah kamu merasa, saat kamu hadir, seseorang menjadi gelisah? Padahal kamu tak menyinggung, tak menyalahkan, tak menghakimi. Tapi mereka tiba-tiba defensif. Mereka mencoba menunjukkan bahwa mereka baik-baik saja, meskipun kamu tidak bertanya. Mereka menjauh, atau bahkan menyerangmu secara halus. Itu karena, hadirmu adalah cermin. Bukan karena kamu lebih baik, bukan. Tapi karena kamu hidup dari dalam keluar. Kamu sudah mulai mengenal dirimu sendiri. Kamu tidak lagi sibuk memoles citra. Kamu mulai jujur dengan siapa dirimu, bahkan dalam diam. Dan ketika kamu hadir di dekat seseorang yang masih memakai banyak topeng, mereka mulai tidak nyaman. Karena cahayamu memantulkan bayangan mereka. Bukan karena kamu berniat menyinari, tapi karena mereka melihat bagian dari dirinya yang belum selesai. Sebagian orang akan merasa tersentuh. Sebagian lagi akan merasa terancam. Itulah kenapa, auramu terasa seperti cermin. Kamu tidak berkata-kata, tapi kehadiranmu membuat orang lain mendengar suaranya sendiri. Dan bagi sebagian orang, suara itu terlalu bising untuk mereka dengar. Disinilah kamu perlu tenang. Jangan tergoda untuk menjelaskan siapa kamu. Jangan terburu-buru untuk membela dirimu. Jangan ikut-ikutan memakai topeng hanya untuk membuat orang lain nyaman. Kamu tidak harus jadi cermin bagi semua orang. Tapi jangan juga menggelapkan dirimu. Karena siapapun yang siap, akan melihat cahayamu sebagai petunjuk. Dan siapapun yang belum siap, akan melihatmu sebagai ancaman. Itu bukan salahmu. Itu hanya tanda, bahwa kamu sedang menghadirkan sesuatu yang jujur. Dan kejujuran, selalu mengguncang apapun yang palsu. Ambil waktu sejenak, tarik napas perlahan. Biarkan kata-kata ini kamu rasakan, bukan hanya kamu pikirkan. Dan jika kamu merasa pernah mengalami hal ini, tulis di kolom komentar, saya tahu rasanya menjadi cermin. Karena kamu tidak sendiri, dan yang kamu rasakan, valid. Kita masuk pada tanda ke-7. Tanda ke-7, kehadiranmu dirasakan lebih dalam dari kehadiran orang biasa. Ada satu hal aneh tentangmu, Chosen One. Ketika kamu hadir, suasana bisa berubah. Tapi yang lebih aneh lagi, ketika kamu tidak ada, ruang itu terasa kosong. Bukan sekadar tidak lengkap, tapi seperti ada lubang yang tidak bisa diisi oleh kehadiran siapapun. Seakan-akan energimu sudah menjadi bagian dari tempat itu.
Dan begitu kamu pergi, tempat itu kehilangan nadinya. Kamu mungkin tidak menyadari ini, karena kamu selalu merasa kecil, merasa biasa, merasa tak penting. Tapi lihat bagaimana orang diam-diam mencarimu. Lihat bagaimana mereka bingung ketika kamu menghilang. Lihat bagaimana mereka menahan kata-kata saat kamu kembali. Karena mereka tahu, tapi tidak bisa menjelaskan, bahwa hadirmu lebih dalam dari sekadar tubuh. Kehadiranmu adalah jiwa yang menyentuh. Kamu tidak sekadar hadir secara fisik, tapi kamu hadir secara utuh. Dan orang-orang tidak terbiasa dengan kehadiran yang utuh. Mereka terbiasa dengan basa-basi, dengan permukaan, dengan kepura-puraan, dan kamu berbeda. Itulah kenapa, ketika kamu tidak ada, mereka merasa ada yang hilang, tapi tidak bisa menjelaskannya. Mereka merasa lebih kosong, tapi tak tahu apa sebabnya. Mereka merasa lebih sunyi, meskipun ruangan tetap ramai. Karena kamu adalah jiwa yang menyambungkan, bukan sekadar tubuh yang duduk di kursi. Dan ini, Chosen One, adalah tanda yang paling sulit dijelaskan, tapi paling nyata dirasakan. Jika kamu pernah pergi dari suatu lingkaran, dan setelah itu suasananya berubah, mungkin ini alasannya. Bukan karena kamu istimewa dalam ego, tapi karena kamu hadir dengan kesadaran. Dan kesadaran itu sangat langka. Sekarang mari duduk sejenak, pejamkan mata jika kamu ingin. Bayangkan semua momen di mana kamu merasa tidak dihargai, tidak dianggap, dan lihat siapa yang kehilangan arah setelah kamu pergi. Jangan balas mereka dengan dendam, tapi balas mereka dengan kedalaman. Bawa terus auramu, bukan untuk mengendalikan, tapi untuk menjadi cahaya diam, yang menenangkan, bukan mendominasi. Menutup bagian ini, kini kita sudah menyelesaikan 7 tanda auramu tak bisa disembunyikan. Kita sudah duduk bersama, menyelami bersama, dan mengendapkan bersama. Jika kamu merasa tulisan ini adalah cermin dari perjalanan batinmu, silakan tulis di komentar, auraku adalah jiwaku yang tak bisa disangkal. Atau tulis bagian mana yang paling menggambarkan dirimu. Karena ketika kita menuliskannya, kita menyaksikannya. Dan ketika kita menyaksikan, kita membebaskan. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah hadir bukan hanya dengan mata, tapi dengan hati. Dan jika kamu merasa ini bukan sekadar video, melainkan sebuah panggilan, maka jawab dengan diam yang sadar. Kita akan lanjut ke kesimpulan setelah ini. Tetaplah tenang, tetaplah hadir, dan jaga auramu, seperti doa. Karena dunia ini terlalu penuh kebisingan. Tapi kamu, diciptakan untuk menjadi ruang yang mengendapkan. Terima kasih sudah bersama hingga akhir. Jika kamu mendengarkan ini sampai detik ini, itu bukan karena kebetulan. Itu karena jiwamu memang memintanya. Ada sesuatu dalam dirimu yang sedang bangun. Dan mungkin, selama ini, kamu hanya butuh satu hal, yaitu pengakuan yang sunyi, bahwa kamu berbeda, dan tidak apa-apa. Di bagian sebelumnya, kita sudah menelusuri 7 tanda bahwa auramu begitu kuat, hingga tak bisa disembunyikan, bahkan membuat orang lain diam-diam merasa kecil, atau bahkan takut. Tapi sekarang, mari kita kembali ke dalam, ke ruang terdalam dalam diri kita, di mana aura sejati itu sebenarnya tumbuh. Aura bukanlah sekadar pancaran energi yang memancar keluar. Aura adalah gema dari kehidupan batin kita. Aura adalah napas dari jiwa yang tidak menyembunyikan luka, dan tidak bersembunyi dari cahaya. Orang yang auranya kuat, adalah orang yang sudah duduk lama bersama kegelapannya sendiri. Bukan untuk memenangkannya, tapi untuk mengerti. Banyak orang berpikir, auramu besar karena kamu punya sesuatu yang lebih. Padahal sesungguhnya, auramu besar karena kamu telah kehilangan banyak. Dan kamu tetap memilih untuk mencintai. Ini yang tidak dipahami banyak orang. Aura tidak datang dari tampil percaya diri. Aura datang dari ketenangan batin. Dari keberanian untuk menjadi apa adanya. Dari keheningan yang tidak mencemaskan harus berkata apa. Dan ketika kamu tidak sibuk menjadi siapapun. Ketika kamu tidak berusaha untuk membuat orang terkesan. Saat itulah, kamu memancarkan sesuatu yang menggetarkan. Itulah yang membuat orang merasa terintimidasi. Karena mereka melihat seseorang yang tidak sedang berpura-pura di dunia yang penuh topeng. Kejujuranmu menjadi ancaman. Kesederhanaanmu jadi sesuatu yang mengusik. Ketidaktergantunganmu jadi sesuatu yang menakutkan. Itulah kenapa banyak yang merasa tak nyaman di dekatmu. Bukan karena kamu jahat, bukan karena kamu kasar, tapi karena mereka belum pernah berhadapan dengan keaslian.
yang tidak menuntut validasi. Dan kamu, sahabatku, adalah keaslian itu. Jadi, apa yang perlu kamu lakukan? Pertama, jangan berusaha mengecilkan cahayamu demi membuat orang lain nyaman. Karena setiap kali kamu melakukannya, jiwamu terluka sedikit demi sedikit. Bukan tugasmu untuk membuat semua orang tenang. Bukan tugasmu untuk memadamkan nyala di dalam hatimu, hanya karena orang lain belum siap melihat terang. Kedua, berhenti merasa bersalah karena kamu berbeda. Berhenti mempertanyakan mengapa kamu sering merasa seperti orang asing di ruangan yang penuh keramaian. Itu karena kamu memang diutus untuk jadi penanda. Kehadiranmu adalah pengingat bahwa tidak semua harus ikut arus, bahwa tidak semua harus keras, bahwa tidak semua harus ramai untuk dianggap hidup. Ketiga, mulai sekarang, izinkan auramu bekerja sendiri, tanpa perlu penjelasan, tanpa perlu pembelaan. Kamu tidak harus menjelaskan dirimu kepada mereka yang memutuskan untuk tidak mengerti. Kamu tidak harus menyesuaikan diri pada ruang yang sempit. Jika jiwamu diciptakan untuk menjelajahi luasnya semesta, aura seperti milikmu, tidak untuk diredam, tapi untuk diarahkan. Karena saat kamu menyadari kekuatan ini bukan beban, melainkan berkat, kamu akan berhenti bertanya-tanya, kenapa aku seperti ini? Dan mulai berbisik penuh syukur. Terima kasih, aku sudah sampai di sini. Ya, terima kasih karena kamu bertahan. Terima kasih karena kamu terus mencari. Dan terima kasih karena kamu memilih untuk tidak menghilang. Meskipun dunia tidak selalu ramah pada jiwamu. Sahabatku, Chosen One, kita semua pernah berpikir bahwa menjadi berbeda adalah kutukan. Tapi mungkin, perbedaan itu adalah kompas, yang menuntunmu ke arah yang tidak bisa diakses oleh kebanyakan orang. Mereka tidak melihat yang kamu lihat. Mereka tidak merasakan yang kamu rasakan. Dan karena itu, mereka tidak bisa pergi ke tempat yang jiwamu tuju. Jangan takut jika jalanmu sepi. Jangan ragu jika langkahmu sendiri. Karena setiap aura yang bercahaya pernah dibentuk dalam keheningan yang sangat dalam. Dan mungkin, itulah alasan kamu menemukan video ini sekarang. Karena jiwamu sedang mendekati sesuatu. Sesuatu yang besar, sesuatu yang sejati. Bukan pengakuan dari dunia, tapi pengakuan dari dalam dirimu sendiri. Bahwa kamu memang diciptakan berbeda, untuk menyentuh sesuatu yang lebih tinggi. Jadi biarkan ini jadi awal. Awal dari pertemuanmu dengan jati dirimu yang selama ini kamu pendam. Awal dari penerimaan, yang tidak lagi butuh pembuktian. Mereka boleh takut, mereka boleh menjauh, tapi kamu tidak lagi harus mengecilkan langkahmu. Sebab mulai hari ini, kamu tahu siapa dirimu. Dan itu cukup, kamu cukup. Sahabatku, jika kamu merasa narasi ini menyentuh sesuatu dalam hatimu, aku mengajakmu untuk duduk sejenak. Tarik napas perlahan, dan dengarkan bisikan kecil dari dalam dirimu sendiri. Apa yang ingin dikatakan jiwamu hari ini? Tuliskan di kolom komentar. Aku ingin tahu apa yang sedang kamu alami, dan bagaimana perjalananmu sejauh ini. Jangan lupa, bagikan video ini pada seseorang yang kamu rasa sedang berjuang sendirian dengan auranya. Karena mungkin, mereka hanya butuh diingatkan, bahwa menjadi berbeda, bukanlah kelemahan, melainkan panggilan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini, dari hati ke hati, dari jiwa ke jiwa. Kita akan bertemu lagi di ruang sunyi berikutnya, di mana kata-kata tidak hanya mengisi, tapi juga menyembuhkan. Dari Chosen Soul untukmu, dari aku, untuk kamu yang selama ini tidak pernah berhenti menjadi cahaya, meski sering merasa dalam gelap. Sampai jumpa lagi, dan jangan lupa, jiwamu kuat, auramu nyata, dan keberadaanmu berarti.